Allah berfirman di surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan lalu kami jadikan amal itu bagian debu yang berterbangan, gak ada nilainya di hadapan Allah. Kenapa? Karena tidak ikhlas, karena riya tadi itu, atau sum'ah. Makanya jangan sampai amalan kita dikotori oleh riya tadi itu atau sum'ah, karena bisa menghapus nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya amal-amalan yang telah mereka kerjakan selain untuk Allah, kami hapus pahalanya dan kami jadikan seperti debu yang berterbangan yang terlihat pada berkas sinar matahari. Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, pada hari kiamat sekelompok manusia diperintahkan menuju surga. Ketika mereka mendekati surga dan mencium baunya serta melihat istana-istana di dalamnya yang telah Allah sediakan untuk menghuninya, mereka berseru untuk bubar meninggalkan surga karena tidak ada bagian untuk mereka di dalamnya. Mereka pun kembali dengan penuh kekecewaan dan penyesalan seperti yang dialami orang-orang yang awal maupun akhir. Kemudian mereka berkata, Rabb kami, seandainya Engkau memasukkan kami dalam neraka sebelum Engkau memperlihatkan kepada kami apa-apa yang telah Engkau perlihatkan kepada kami berupa pahala balasan yang telah Engkau sediakan untuk wali-walimu, maka hal itu lebih ringan bagi kami. Allah pun berfirman, itulah yang aku kehendaki terhadap kalian. Dahulu ketika sedang sendirian kalian melawanku dengan melakukan dosa-dosa besar. Na'udzubillah min syarri dzalik. Dan ketika berjumpa dengan orang-orang kalian berlaku khusyuk. Nah, kata para ulama gini, orang ikhlas itu kalau sudah pernah khusyuk di depan orang banyak, harus pernah khusyuk saat sendiri. Kalau dia pernah baca Quran secara indah di depan banyak orang, maka dia harus pernah membaca Quran secara indah dalam keadaan sendiri. Kalau dia pernah menangis di depan banyak orang, maka dia harus pernah menangis saat sendiri. Itu orang ikhlas itu begitu. Kalau nggak begitu berarti wallahu a'lam bishawab keikhlasannya. Kalian berlaku riya dengan amalan-amalan kalian berkebalikan dengan apa yang kalian berikan kepadaku dari hati kalian. Kalian takut manusia dan tidak takut kepadaku. Kalian mengagungkan manusia dan tidak mengagungkan aku. Kalian meninggalkan amalan karena manusia dan tidak meninggalkannya karena aku. Maka pada hari ini aku buat kalian merasakan pedihnya azabku dan aku haramkan bagi kalian agungnya balasanku. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Sebenarnya Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Alail Mausu'ah. Tapi terlepas dari apakah hadis ini sahih atau tidak, memang begitulah gambaran keadaan bagi orang-orang yang riya, di mana kemudian Allah tidak berkenan menerimanya. Kenapa? Karena yang bersangkutan itu telah tidak berbuat karena Allah. Maka pantas kalau dia diusir oleh Allah dan disuruh minta pahala karena siapa dia berbuat, dan saat itu tidak bisa dia mendapatkan pahala kecuali dari Allah, karena punya pahala itu cuma siapa tadi? Allah. Allahu Akbar. Nah, pernah ada orang itu konsultasi sama saya. Dia bilang, Ustadz, saya ini memang pernah bersalah kepada istri. Saya sudah berusaha untuk berubah, Ustadz. Tapi perubahan saya tidak pernah diapresiasi oleh istri. Istri masih menyalahkan saya terus. Saya capek, Ustadz. Saya tanya sama beliau, Bapak berubahnya karena istri apa karena Allah? Saya tanya gitu. Kalau kita berubah karena istri, karena makhluk yang nggak ada beresnya, di samping juga di hadapan Allah nggak ada nilainya. Kalau mau berubah lebih baik itu ya karena Allah, jangan karena istri, jangan karena selain Allah. Itu seperti itu. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Al-Iraqi dalam takhrijnya untuk kitab Al-Ihya. Ini dinisbatkan kepada Ibnu Abi Dunya. Tapi dia mengatakan sanadnya dhaif. Kita lihat pelajarannya aja ya. Apa itu keselamatan? Orang itu nanya kepada Nabi, apa itu keselamatan? Beliau menjawab, janganlah kamu menipu Allah.
Ia bertanya lagi, bagaimana seorang itu menipu Allah? Beliau menjawab, kamu mengerjakan suatu amalan yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan, namun dengannya kamu menghendaki selain wajah Allah. Berhati-hatilah kamu dengan riya, karena ia termasuk syirik kecil. Syirik kecil tapi dosanya apa tadi? Besar. Orang yang berlaku riya pada hari kiamat kelak akan dipanggil di hadapan para pembesar manusia dengan 4 nama. Ya murai, wahai yang berlaku riya. Ya ghadir, wahai penipu. Ya fajir, wahai orang yang keji. Ya khasir, wahai orang yang merugi. Amalanmu sia-sia dan pahalamu terhapus, sehingga tidak ada pahala bagimu di sisi kami. Pergi dan ambillah pahalamu dari siapa yang kamu beramal untuknya, wahai penipu ya mukhadi'. Jadi orang yang berbuat tidak karena Allah itu dianggap sebagai penipu. Kenapa penipu? Tampak zahirnya beribadah kepada Allah, padahal hatinya berharap pujian dari selain Allah. Jadi ada ketidakcocokan antara perbuatan dengan kenyataan dalam hatinya, makanya disebut sebagai penipu. Ya Allah nggak bisa ditipu, makanya dia nggak akan diberi pahala oleh Allah. Sebagian orang bijak, yaitu Ya'qub al-Makfuf, disebutkan oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Ditanya mengenai siapa orang yang ikhlas, maka yang menjawab, orang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan kejelekannya. Ya, orang yang nggak ingin dikenal oleh makhluk kebaikannya. Kalaupun diketahui oleh makhluk, tidak untuk dipuji oleh makhluk semata-mata karena untuk meneladankan kebaikan bagi yang lainnya. Nah tadi sebenarnya ukurannya sih bukan soal disembunyikan atau tidak disembunyikan, tapi ukurannya hati, ikhlas atau tidak. Karena saya ulang tadi, orang yang beramal dengan cara sembunyi-sembunyi pun juga rawan tidak berpahala amalannya ketika dia ujub, bangga diri. Saat menyaksikan orang lain berbuat kebaikan, dia berkata, saya juga lebih baik dari kamu, cuma kamu nggak tahu aja. Nah itu sudah ujub, dan itu sama, nggak ada pahalanya kalau dia nggak taubat. Itu seperti itu. Sebagian mereka juga ditanya apa puncak keikhlasan, yang menjawab, engkau tidak senang mendapatkan pujian manusia. Jadi ketika dipuji tidak lantas kemudian terlena dengan pujian itu orang yang ikhlas. Saat dicaci juga tidak menjadikannya semakin melemah dalam beribadah. Jadi cacian dan makian bagi dia nggak ngefek. Kenapa? Karena dia tidak sibuk dengan penilaian makhluk, tapi sibuk dengan penilaian siapa tadi? Allah. Maka sibuk dengan penilaian makhluk itu akan menjadikan kita buruk hubungan kita dengan Al-Khaliq. Naudzubillahi min syarri dzalik. Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu berkata, disebutkan dalam kitab Ihya juga, meninggalkan amalan karena manusia adalah riya, beramal untuk manusia adalah syirik, dan ikhlas ialah Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Saat kita berbuat baik, mau berbuat baik gak jadi karena manusia, itu namanya riya. Saat kita berbuat baik karena dipuji makhluk, itu namanya syirik. Syirik apa? Syirik kecil tadi, tapi dosanya tetap tadi apa? Besar. Nah, orang yang ikhlas adalah orang yang Allah selamatkan dari dua hal tadi itu. Jadi dia pokoknya tidak sibuk dengan penilaian makhluk, karena yang dia fokuskan adalah penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, semoga Allah selamatkan kita dari perbuatan syirik ini, baik syirik besar terutama maupun syirik kecil. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan yang mau tanya, protes, marah, boleh silahkan.